sini permasalahan adik apa ya? Saya ingin Bu, saya tuh kurang bisa menyelesaikan masalah saya sendiri. Kurang bisa menyelesaikan masalah. Baik, kita sepakati ya. Hari ini kita sepakati waktunya adalah 10 menit. Begitu, bagaimana? Apakah adik siap? Siap. Baik, karena waktunya 10 menit, jadi kita akan membahas hal-hal penting saja seperti itu. Nah, tadi adik berkata bahwa adik tadi apa dik? Sulit menyelesaikan masalah saya Sulit sendiri. menyelesaikan masalah. Nah, itu seperti apa? Itu bisa dijelaskan lebih detail? Misalnya begini, Kak. Nah, kan saya ada masalah sama teman, nah itu habis itu tengkar misalnya. Nah, itu saya bingung nih gimana sih cara menyelesaikan masalah gitu biar saya nggak tengkar lagi atau biar kami nyapa lagi. Nah, itu saya bingung. Saya nggak bisa menyelesaikan itu sendiri gitu. Baik, jadi adik ada tengkar sama teman gitu. Nah, itu kira-kira penyebabnya apa? Pertengkaran misalnya biasa sih Bu, kalau remaja-remaja itu kayak yang janjian tapi yang ini nggak datang. Terus yang itu kok nggak datang sih, nah itu tengkar. Iya, jadi dari permasalahan yang sepele kayak gitu itu bisa diperbesar. Oke, jadi sebenarnya dari adik ini yang berbuat duluan atau temennya mungkin? Sepadan sih Bu, kadang saya, kadang dia gitu. Tapi kadang tuh dia yang sering marah-marah gitu Bu. Jadi sering marah. Bagaimana cara adik menghadapi? Kalau menghadapinya, saya kadang lebih banyak diam sih Bu kalau dia udah marah-marah. Soalnya saya juga nggak tahu kan saya harus ngapain. Oke, nah di sini ibu akan memberikan untuk perencanaannya lagi. Nah, di sini ibu ada tekniknya dari konseling realita. Jadi kita berfokus pada masa kini. Berarti permasalahan-permasalahan ini adik menghadapinya dengan rasa masih sedih berarti ya? Kalau sekarang udah enggak, tapi kalau baru-baru tengkar itu iya Bu. Kadang sehari atau 2 hari. Oh begitu, iya. Ibu paham. Oke. Di sini ada konseling dari realita, yaitu tekniknya dari BDEP. Nah, di sini ada W itu adalah wants, terus selanjutnya itu ada D itu doing, terus selanjutnya itu ada evaluasi dan juga ada planning. Nah, di mana W itu adalah keinginan. Oke, keinginan ya Dek. Jadi apa keinginan Dek? Supaya tidak bertengkar lagi gitu. Kalau untuk bertengkar pastinya itu bakal selalu akan ada ya Bu ya. Mengantisipasi. Mungkin tapi untuk saya misalnya saya tengkar gitu, saya kayak lebih berani untuk ngucapin kayak yang maaf atau nanya kenapa sih dia marah gitu, kenapa sih, gimana sih biar kita bisa baikan gitu. Saya pengen berani untuk bisa nanya kayak gitu ke teman saya ini, tapi saya nggak punya keberanian yang sampai bikin yang akhirnya bikin kami itu lama nggak nyapa gitu, karena dia nggak bergerak dan saya nggak bergerak gitu. Jadi saya pengen bergerak lebih dulu, tapi itu saya bingung gimana caranya. Begitu. Jadi caranya itu adik dapat melakukannya dengan pelan-pelan seperti itu. Misal teman adik tidak mau memulai pembicaraan dulu, nah adik bisa lah nanya dulu dia, karena dia adalah teman kita ya, pasti kita bisa nanya sudah makan belum atau apa, dari hal-hal yang mungkin basa-basi sedikit di awal gitu, dan nanti pasti lama-lama dia juga akan baik lagi. Mungkin keadaannya kurang mood atau gimana, tapi adik bisa kok nanti berusaha untuk sedikit demi sedikit gitu, dan lebih baik adik dapat mengenali perasaan adik sendiri dan juga gimana sih teman kita itu, karena kalau kita udah tahu karakter teman kita, jadi kita bisa nyikapinya itu seperti apa, seperti itu. Tapi ibu yakin adik bisa kok melakukannya itu. Nah,
dan semoga nggak tekar lagi. Nanti kalau semisal masih memang pertekarnya ini lama, nanti bisalah langsung berkonsultasi kepada guru BK yang ada di sekolah ini untuk bisa dilakukan intervensi lebih lanjut seperti itu. Nah selanjutnya di sini langkah apa saja yang sudah adik lakukan untuk ini ya, untuk ngajak dia. Terus apa aja yang udah adik usaha supaya dia nggak kayak gini lagi gitu. Saya sadar sih Bu, selama ini saya kurang usaha. Jadi mungkin dari yang saran Ibu tadi mungkin nanti akan saya usahakan kembali. Terus soalnya saya sadar selama ini saya kurang usaha untuk bikin kita baikkan. Itu bagus ya, adik bisa memulai lagi. Nanti setelah dimulai, sudah direncanakan, nanti bisa lah dievaluasi ya. Setelah dievaluasi, apakah hal tersebut itu berhasil atau tidak. Kalau misalkan tidak berhasil, kira-kira bagaimana nanti? Kira-kira apa sih strategi yang harus dilakukan lagi? Dan gimana caranya bisa berkomunikasi sama dia, mulai terbuka, asertif. Sebenarnya nanya aja, kenapa kamu sama saya tidak mau ayo kalau kita mau berteman, kita mau hubungan yang sehat, kalau ada salah tolong kasih tahu, karena itu merupakan salah satu proses dari hubungan pertemanan. Seperti itu ya Dek ya. Semoga untuk masalah adik itu dapat dilakukan, dan dari teknik ini adik juga dapat bisa mengimplementasikan. Baik adik, ini ada kuesioner yang dapat adik isi setelah silahkan diisi terlebih dahulu, 2 menit cukup. Sudah? Sudah. Oke, terima kasih ya Dek. Dari sini. Baik, kalau begitu sesi konseling pada pagi hari ini dapat Ibu akhiri. Terima kasih sudah membantu Ibu dalam proses pembuatan tugas juga, dan semoga hari ini juga semuanya akan dilancarkan. Kebingungan-kebingungan itu semoga segera tertuntaskan, dan juga mungkin ada sesuatu permasalahan tersebut semoga tetap dilancarkan, karena mengingat waktu kita juga tadi sudah